Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali dalam video pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang produktivitas alat berat. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah bulldozer. Jadi alat berat yang pertama akan kita bahas adalah bulldozer. Nah, sebelum kita membahas bagaimana produktivitas alat berat? Yang pertama mungkin kita bahas dulu sebenarnya bulldozer itu apa. Nah, bulldozer sebenarnya itu merupakan sebuah traktor ya, tapi di depannya itu dilengkapi attachment berupa dozer. Attachment yaitu blade ya. Jadi kita sebut uh, pendorongnya yang depan itu disebut dengan blade. Nah, bulldozer sendiri merupakan salah satu jenis dozer yang bisa mendorong maju ke depan dan juga bisa menyudut mendorong ke samping dengan sudut jaraknya 25 derajat. Kemudian fungsinya seperti yang kita tahu bahwa dozer itu mendorong sebuah muatan ke depan, pastinya digunakan untuk biasanya membuka jalan akses, kemudian membuka lahan baru, pembersihan lahan dan lain sebagainya. Kemudian jenisnya yang perlu diketahui ada dua, yang pertama yang roda baja dan yang kedua ada yang roda karet. Kemudian kalau berdasarkan alat penggeraknya ada yang bekerja dengan kabel, ada yang bekerja dengan hidrolis. Oke, yang bisa kita lihat di sini ya, kita bisa lihat di sini bahwa dozer ini ada roda bajanya, kemudian kalau ini roda karet. Nah, yang dimaksud dengan blade itu nanti akan ditempatkan di sebelah sini ya. Bisa di belakang, bisa di depan. Ada dozer yang bekerja secara dua kali, ada yang bekerja hanya satu kali. Kalau ini dipasang di sebelah sini. Ini disebut dengan blade atau uh, attachment-nya. Yang disebut dengan blade. Kemudian macam-macam blade sendiri nanti ada yang berbentuk strike blade, kemudian ada yang berbentuk angle blade, kemudian ada yang berbentuk universal blade dan ada yang berbentuk range blade ya. Range blade itu biasanya seperti ini, digunakan untuk menggusur semak-semak. Kemudian ini nanti silahkan dipelajari sendiri. Nah, bisa dilihat di layar monitor ya untuk beroperasi di mana dan kelebihannya seperti apa. Kemudian sistem operasinya sendiri, dozer itu akan bekerja dengan dua cara. Yang pertama bekerja dengan cara slot dozing. Kalau slot dozing itu dia bekerja sendiri, kemudian ada suatu trek lurus, dia akan mendorong muatannya ke depan seperti ini. Sementara yang namanya side by side dozing itu dua dozer bekerja secara bersama, kemudian menggusur satu muatan tertentu ya. Nah, ini disebut dengan side by side dozing. Kemudian sebelum itu kita masuk ke produktivitas dozer ya. Jadi untuk mengetahui seberapa besar dozer itu bekerja dalam 1 jam. Jadi saat dalam 1 jam itu dozer kira-kira bisa memindahkan tanah berapa meter kubik seperti itu. Nah, kemudian ada dua cara untuk menghitung. Yang pertama itu dengan perhitungan teoritis dan yang kedua dengan menggunakan tabel dari pabrik. Ada dua cara perhitungan. Nah, sebelum itu kita perlu tahu dulu konsep tanah ya. Jadi tanah itu ada 3 konsep. Yang pertama itu disebut bank measure ya, atau bank measure atau disingkat dengan BM. Nah, ini kondisi tanah asli belum terusik sama sekali. Kemudian ada yang namanya tanah lepas atau tanah loose. Di situ sudah ada alat berat yang berperan di dalamnya. Jadi ada digusur, digali, diangkut dan lain sebagainya. Itu disebut dengan loose measure. Kemudian dari tanah bank menuju ke tanah loose ini akan mengalami pengembangan yang disebut dengan swelling factor. Kemudian dari kondisi bank menuju padat itu ada yang namanya penyusutan yang disebut dengan tanah padat atau biasa disebut dengan CM ya, atau compacted measure seperti itu. Jadi setelah dipadatkan tanah itu akan berbentuk menjadi compacted seperti itu. Nah, kemudian swelling factor sendiri
bisa dicari dengan persamaan B per L dikurangi 1 dikali 100%. Kemudian faktor susut tadi, yaitu dari kondisi bank menuju compacted itu bisa dicari dengan 1 dikurangi B per C dikalikan dengan 100%. Kemudian kita masuk ke yang pertama, yaitu produktivitas Beku. Produktivitas doser yang dihitung dengan menggunakan yang namanya tabel ya. Jadi setiap produk itu kadang-kadang setiap merek itu mereka memberikan yang namanya tabel produktivitas ya. Seperti contoh tabel di sini, jadi ada sebuah alat bulldozer tipe Caterpillar ya, dari D7 sampai dengan D10. Ini ukuran blade-nya ya. Blade-nya itu tipe bulldozer D10 sampai dengan D7. Kemudian yang blade-nya itu U atau universal blade, dan S itu untuk yang strike blade. Jadi dia pakai tipe blade yang universal dan strike. Yang strike dilambangkan dengan S, yang universal dilambangkan dengan U. Nah, kemudian berdasarkan tabel ini diberikan produktivitasnya dalam kubik yard ya, kubik yard per hour atau kubik yard per jam. Kemudian juga dihitung dalam meter kubik per jam. Tapi diingat di sini karena sudah ada alat berat maka disebut dengan loose material, makanya ada tanda L di sini. Nah, kemudian jarak gusurnya misalkan di sini kemudian jarak gusurnya misalkan dia 600 feet, maka tinggal ditarik ke atas, kemudian tergantung tipenya yang mana, kemudian kita tarik ke kiri. Nah, kemudian ini selain ada di dalam satuan feet, juga ada dalam satuan meter. Tadi kondisi grafik ini ternyata digambar dengan ketentuan yang pertama adalah efisiensi kerjanya 100%, artinya 60 menit per jam itu digunakan untuk bekerja secara terus-menerus. Kemudian ada yang namanya waktu tetap, yaitu waktu memindah giginya adalah 0,05 detik. Kemudian berat volume tanah yang digusur adalah 1790 kg per meter kubik dalam kondisi BM atau 1370 kg per meter kubik dalam kondisi loose. Kemudian swellingnya adalah 30% dan loading faktornya adalah 0,796. Koreksi traksinya adalah track 0,5 dan wheelnya 0,4. Kemudian blade yang digunakan adalah hydraulic control ya. Oke, kemudian setelah digunakan misalkan kita lihat ya, kalau misalkan kita punya jarak gusur 300 feet, tipenya D7U ya. 300 feet D7U. Kita misalkan punya 300 feet, kita lihat angka di sini. 300 feet. Kemudian D7U. Nah, kita lihat grafik yang D7 dan U. Nah, maka akan berkisar di titik antara di sini. Kemudian kita tarik garis ke sebelah kiri. Nah, dapat kisaran angka antara 200 sampai 300 ya. Di sini tadi adalah 240. Maka produktivitasnya dalam kondisi ideal seperti ini, maka produktivitasnya adalah 240 kubik yard per hour dalam kondisi loose seperti itu. Nah, kemudian selain di atas ternyata kalau kita terapkan di lapangan banyak sekali faktor koreksinya ya yang mempengaruhi alatnya. Itu bisa tergantung yang pertama operatornya, kemudian bisa bergantung juga dengan yang namanya bahannya, bisa bergantung juga dengan metodenya. Kemudian efisiensi kerja, tipe bulldozer, dan lain sebagainya. Nanti akan disesuaikan jika bergantung dengan kondisi kita di lapangan. Oke, kemudian selain faktor tadi juga ada yang namanya koreksi akibat kelandaian ya. Jadi kalau misalkan kita akan mendorong di tanah yang datar dengan mendorong di tanah yang
turun ataupun naik itu akan berbeda. Nah, perbedaannya itu ada yang namanya faktor koreksi yang dilambangkan dalam tabel berikut ini ya. Jadi misalkan kalau andaian 0, pasti nilai kemiringannya adalah 1, dia tidak berpengaruh. Jika dikalikan dengan angka 1, angka itu akan tetap. Tapi jika kelandaiannya itu bernilai misalkan 10 ya, di sini kita akan tarik ke sini, kemudian kita lakukan interpolasi nilainya. Mungkin ada di sekitar 0,7 sekian ya. Jadi harus butuh interpolasi. Nah, jadi kalau misalkan kelandaiannya itu 10, dia akan muncul faktor pengalinya 0,7. Artinya dia akan mengalami eh, penurunan nilai. Sesuatu yang dikalikan dengan 0,7 nilainya akan semakin berkurang daripada dikalikan dengan 1. Maka bisa kita simpulkan bahwa semakin yang kita gusur itu naik ke atas, maka produktivitasnya akan turun. Seperti itu. Kemudian ini ada satu contoh kasus ya. Kita bisa lihat di sini. Ada sebuah bulldozer tipe D8U crawler dengan tilt silinder bekerja pada tanah lempung keras. Jarak gusur ratanya adalah 60 meter. Landai naik 10%, operasi dengan cara slow dosing. Berat volume tanah 1.600 kg per meter kubik dalam kondisi loose. Operatornya sedang, efisiensi kerja adalah 50 menit per jam. Berapa produktivitas rata jika kita hitung menggunakan tabel dari produksinya? Oke, yang pertama kita melis dulu beberapa faktor koreksi ya. Yang pertama, karena tanahnya itu lempung, keras, dan tilt silinder, kita lihat di tabel koreksi bagaimana bahannya ya. Berarti kan dia dengan tilt silinder, maka kemudian tadi kemudian dia itu crawler ya. Maka kita pilih 0,8. Oke, kemudian di sini sudah betul. Kemudian koreksi landai. Koreksi landai, oh ternyata ini 8,4 ya. Nanti silahkan diinterpolasi sendiri. Nah, misalkan tadi kelandaiannya adalah 10%. Kita tarik ke atas 10, kemudian dapat kisaran nilai di sini ternyata 0,84 ya. Semakin ke sini mendekati angka 1, semakin ke sana mendekati angka 8. Maka didapatkan 0,84. Oke, kita masukkan di sini. Kemudian sistem operasinya adalah slow dosing. Slow dosing ya. Slow dosing crawler. Maka di sini adalah faktornya 1,2. Kemudian operatornya tadi sedang, lihat di tabel juga. Tabel tadi operatornya sedang adalah 0,75. Oke. Kemudian efisiensi kerjanya 50 menit per jam, kita dapatkan 0,84. Oke, kemudian tanah. Tanah kita tadi adalah 1.600 ya. Sedangkan di grafik itu kan kondisi idealnya dihitung dengan 1.370. Maka kita perlu membuat faktor-faktor koreksi. Nah, ternyata setelah dikoreksi nilainya itu akan menjadi 0,856 seperti ini. Kemudian produktivitasnya tadi kalau kita lihat di tabel kan jarak gusur rata 60 dengan tipenya D8U ya. Kita lihat 60 D8U. 60 meter di sini naik. Kemudian D8U ya di sini 8U. Kemudian kita lihat ternyata akan bertemu di titik di sini. Nah, setelah ditarik ke sini ternyata nilainya adalah sekitar 400 dalam LM kubik per jam. Kemudian ditulis di sebelah sini 400 meter kubik per jam dalam kondisi LM. Nah, kemudian produktivitas ini dikalikan dengan beberapa faktor koreksinya, jadi 400 dikali
0,8 kali 0,84 kali 1,2 dikalikan dengan 0,75 dikalikan dengan 0,84 dikalikan dengan faktor koreksi tanah, dapatlah produktivitas setiap jamnya itu dalam kondisi loose itu adalah 174,011 meter kubik per jam. Nah, itu tadi bagaimana cara kita menghitung dengan sebuah tabel. Nah, cara yang kedua, kita menggunakan perhitungan yang namanya teoritis. Jadi perhitungan teoritis ya, kita pakai cara perhitungan teoritis. Nah, perlu kita tahu sebelum menghitung teoritis itu kita perlu tahu dulu yang namanya bagaimana cara alat berat itu bekerja. Nah, dozer bekerja itu seperti pada layar ya. Akan berangkat dari titik A menuju ke titik C ya. Jadi dia akan menggeser tanah dari titik A menuju ke titik C sejauh yang namanya lintasannya atau disebut dengan L ya. Dari posisi A menuju ke posisi B, kemudian ke posisi C, mundur lagi ke posisi B dengan muatan yang kosong, kemudian balik lagi ke posisi A, itu disebut dengan yang namanya waktu siklus ya. Jadi dari posisi A maju menambah muatan semakin banyak, kemudian mundur ke posisi A itu disebut cycle time dozer. Seperti itu. Nah, kemudian L sendiri tadi jarak angkutnya ya. Jadi nanti produktivitas itu akan dihitung menjadi bentuk seperti ini dalam kondisi BM, di mana 60 per T, T ini adalah cycle time-nya, kemudian dikalikan dengan BC, dikalikan dengan JE, dikalikan dengan LF. Nah, BC sendiri adalah kapasitas blade-nya dalam meter kubik, kemudian JE adalah efektivitas kerjanya, dan LF adalah loading factor-nya. Kemudian, misalkan di sini ada sebuah contoh ya, ada sebuah bulldozer yang bekerja di tanah lempung berpasir, berat volumenya adalah 2.700 lbs per kubik yard dalam kondisi BM, swelling faktornya adalah 25%, mengembang 25%, jarak gusurnya adalah 100 feet, kemudian traktornya adalah 72 horsepower, ukuran blade-nya adalah 9,5 feet, tingginya 3 feet, dan kecepatan maju atau gusurnya itu 1,5 meter per hour, kecepatan munculnya 3,5 meter per hour, kemudian fixed time-nya itu waktu ganti giginya adalah 0,3 menit, efisiensi kerjanya 50 menit per jam, diketahui bahwa 1 mil itu sama dengan 5,280 feet. Nah, contoh di sini menggunakan satuan internasional yang sedikit asing buat kita ya. Tapi nanti silahkan teman-teman di sini, kalau misalkan saya memberikan nanti soalnya dalam meter, silahkan dikerjakan dalam meter saja. Jadi tidak perlu merubah ke kubik yard seperti contoh di sini. Jadi silahkan untuk dipermudah saja pengerjaannya. Oke, yang pertama dilakukan kalau kita ingin menghitung produktivitas itu pasti kapasitas blade-nya. Kalau kita bicara dozer, kita bicara kapasitas blade ya. Blade tadi adalah suatu alat yang ditaruh di depan, kemudian ini ada roda-rodanya, kemudian material itu akan ada di sini dan didorong. Nah, kapasitas blade itu tanah yang ada di dalam blade atau garuan dozer itu kan dia berbentuk seperti ini ya. Tapi kelebihannya itu dianggap datar. Jadi kita cukup menghitung kapasitas dalam bentuk prisma segitiga. Ini kan berbentuk seperti ini sebenarnya. Oke. Nah, tanah itu kan akan mengisi di sepanjang ini. Jadi yang pertama kita hitung pasti adalah volumenya. Volume dari sebuah prisma. Volume dari tanah ini. Berapa sebenarnya kapasitas yang mampu dikeruk oleh sebuah dozer ini? Nah, itu kan kita bisa lihat bahwa itu bisa dihitung dengan cara segitiga dikalikan dengan lebarnya ya. Jadi setengah kali alas, alasnya adalah ini, tingginya adalah ini, kemudian tinggi prismanya adalah ini. Pak, kita bisa simpulkan bahwa setengah
kali alasnya 2H, kali tingginya adalah H, kemudian ke sana adalah L. Maka kita dapatkan kapasitas blade-nya, kubik feet ya. Nah, kubik feet ini kalau kita rubah ke kubik yard, maka dibagi dengan 9 ya. Nanti hasilnya adalah 3,167. Kemudian di sini ada kondisinya kalau di dalam alat dia adalah loose material. Nah, kita harus merubahnya ke dalam BM karena kalau kita menggunakan rumus teoritis dia kondisinya adalah BM. Maka dibagi dengan tadi swelling faktornya 25, maka dibagi dengan 1,25. Didapatlah kondisi kapasitas blade-nya dalam BM yaitu 2,5336 kubik yard. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kita akan mencari yang namanya cycle time atau load time, yaitu dari posisi A kembali ke posisi A. Seperti itu. Nah, yang pertama ada kegiatan maju. Oke, yang pertama ada kegiatan maju ya. Maju itu ada jaraknya tadi. Kalau kita dulu di SMP ya, ada suatu persamaan yang V sama dengan S per T. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, saat kita ingin mencari waktu, persamaannya akan berubah menjadi jarak dibagi dengan kecepatan. Seperti itu. Nah, kemudian ini karena tadi ada konversi satuan ya. Jadi di sini S-nya adalah tadi 100 feet ya. Dibagi dengan kecepatannya mil per hour ya, sorry. Mil per hour kemudian dikalikan dengan konversi ke feet. Nah, ini dikalikan dalam tadi karena dalam jam kita ingin berubah ke menit dikalikan dengan menit. Nah, kita dapatkan dalam menit. Kemudian yang kedua ada waktu kembali. Ada waktu kembali. Sama, waktu kembali ada jaraknya 100 dibagi dengan kecepatan mil per hour dikalikan dengan konversi mil kemudian dikalikan dengan 60 supaya menjadi menit ya. Kita dapatkan 0,324. Fix time-nya untuk ganti gigi ada di soal. Fix time itu mungkin untuk ganti gigi di sebelah sini. Yaitu 0,3 menit. Nah, jadi ketiganya kita tambahkan, dapatlah yang namanya cycle time. Cycle time untuk dozer. Nah, setelah itu produktivitas dihitung dalam BM yaitu 60 di rumusnya dibagi dengan total waktunya, cycle time-nya dikali dengan efektivitasnya tadi 50 per 60 supaya menjadi sebuah faktor koreksi, kemudian dikalikan dengan kapasitasnya tadi. Kapasitas blade-nya kan 2,5. Masukkan di sebelah sini. Nah, maka dapatlah produktivitasnya adalah 91,66 kubik yard per jam. Nah, seperti itu kalau ingin gunakan untuk menghitung produktivitas untuk alat berat yang lain kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi. Semoga membantu.